Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengulang mengenai materi atau kisi-kisi untuk ujian semester kita untuk semester ganjil. Ada nanti beberapa soal yang perlu kita bahas di sana yang menjadi modal kita untuk melaksanakan atau pelaksanaan ujian semester ganjil tahun 2020. Di sini ada soal yang pertama, dikatakan di sana sikap-sikap ilmiah seorang peneliti adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa sifat-sifat ilmiah. Yang pertama itu harus memiliki rasa ingin tahu, lalu kritis, objektif, dan terbuka. Bahwa sifat yang tertutup itu bukan masuk ke kategori seorang yang memiliki sifat sebagai peneliti. Lalu yang kedua, hal-hal yang perlu diketahui untuk menjaga keselamatan dalam melakukan percobaan di laboratorium. Jadi ketika kita masuk ke laboratorium, ada hal-hal yang harus kita ikuti, rambu-rambu yang harus kita ikuti. Yang pertama, melakukan kegiatan di laboratorium harus seizin pengawas, atau dalam hal ini adalah guru atau petugas laboratorium. Yang kedua, diharapkan kita akan menggunakan jas atau baju laboratorium dan sepatu dalam tertutup atau keadaan tertutup. Lalu yang ketiga, mengikat rambut bagi yang memiliki rambut panjang, umumnya wanita ya. Maka nanti ketika masuk ke laboratorium, rambutnya itu tidaklah tergerai tapi diikatlah dengan rapi. Lalu yang keempat, kalau ada kecelakaan sekecil apapun, harapannya itu dilaporkan kepada pembimbing laboratorium atau petugas. Dalam hal ini juga Bapak Ibu guru pendamping di laboratorium. Itu yang perlu kita perhatikan nanti, hal-hal sebagai untuk menjaga keselamatan kita di laboratorium. Lalu untuk soal yang ketiga nanti kita diajak mengkonversi satuan. Yang pertama nanti kita kenal dulu apa mau kemana di bawah rumah satuan ini ya. Ini lihat dulu 72 km per jam ke dalam meter per sekon. Maka ini kita konversi ke dalam meter per sekon. Ini sudah kita pelajari ya. Berarti 72 km per jam itu setara dengan 72 dikalikan dengan 1000 per 3600. Maka dapatlah nanti dia 20 meter per sekon. Oke, ada di sana 144 km per jam. Berapa meter per sekon? Sama, kali 1000 per 3600 kilometer, baru jam ke sekon itu 3600. Dapatlah nanti 40 meter per sekon. Kalau dirubah katanya, ditambahkan dia, maka hasilnya sama dengan 60 meter per sekon. Baik, untuk soal yang keempat ini ditanyakan di sana, urutkanlah tingkat ketelitian yang paling rendah. Untuk mengetahui tingkat ketelitian alat ukur panjang, dalam hal ini ada mistar ya. Ada mistar, lalu di sana ada jangka sorong, lalu ada mikrometer, skrup. Ini punya NST mistar itu sama dengan 1 mm. Sedangkan yang ini punya NST sama dengan 0,1 mm. Sedangkan ini punya NST sama dengan 0,01 mm. Jadi dari NST mistar ke jangka sorong itu dibagi 10. Dari jangka sorong juga ke mikrometer dibagi dengan 10. Kalau kita rubah ke sentimeter pun boleh. Ini menjadi 0,1 cm, ini menjadi 0,01 cm, dan yang ini menjadi 0,001 cm. Pertanyaannya, tingkat ketelitian yang paling tinggi dari paling rendah katanya. Dari paling rendah. Berarti yang paling rendah itu mistar. Yang paling rendah itu mistar. Lalu yang kedua itu jangka sorong. Lebih teliti daripada mistar. Tapi yang paling teliti adalah mikrometer. Kalau diminta urutkan dari sini, berarti mulai dari mistar lah kita. Berarti 1, 2, 3. Kalau ketelitian dari paling rendah.
Kalau tingkat ketelitian paling tinggi, diputarlah dia dari 3, 2, 1. Begitu dia nanti prosesnya. Baik, untuk nomor 5 ini kita akan diajak membaca hasil pengukuran dari kalau begini berarti dapat dari jangka sorong ya. Oke, bagaimana menentukannya? Itu menentukan besar SU dulu kita cari, lalu SN dari gambar ini. SU ini 3 ya, ini 3 cm. Yang sudah dilewati oleh angka 0 ini 3,1. Tuliskanlah di sini 3,1 cm. Lihatlah garis yang di bawah ini namanya skala Neunius berimpit dengan skala utama. Kalau kita lihat ini tidak, yang berimpit itu ini. Garis keberapa ini? Berarti kalau ini 5, 6, 7, 8, 9. Garis ke-9 berarti SN-nya 9. Maka tulislah X sama dengan SU ditambah SN dikali NST. SU-nya tadi 3,1 cm ditambah SN-nya 9. Lihatlah nanti SN NST-nya ini dalam satuan senti jangka sorong. Berarti ini 0,1 mm. Berarti kalau ke cm dia 0,01 kali 0,01. Tulislah 3,1 ditambah, dikalikan dulu nih ya, 0,09. Dapatlah nanti 3,19 cm. Baik, untuk yang soal nomor 6, pembacaan mikrometer skrup. Pada pembacaan mikrometer skrup ini kita juga diajak untuk menentukan nilai SU-nya, SU dan SN. SU-nya ini ada 3, ini 3,5 ya, berarti 3,5 mm. Ini 5, 6, 7. Yang berimpit itu dengan skala utama, garis skala utama ini mendatar. Ini adalah nomor 7 atau yang urutan ke-7. Sama caranya, X sama dengan SU ditambah SN dikali dengan NST. Berarti SU-nya tadi 3,5 mm ditambah SN yang dalam satuan mili lah untuk jangka mikrometer skrup 0,01. Kita tuliskanlah di sini SN-nya 7, 0,01. Dapatlah 3,5 ditambah 0,07. Dapatlah 3,57 mm. Itulah kasus yang ini ya. Bagaimana kita membaca mikrometer skrup. Baik, untuk soal nomor 7 ini, di sini kita diajak untuk menyelesaikan operasi hitung tetapi dalam aturan angka penting. Kembali kita ingatkan nanti untuk ini 5,343 ini desi, ini senti, belum sama satuannya. Kalau kita rubah ke sentimeter berarti ini menjadi 53 ya. Ini menjadi 53 dikali 10 kan ke sentimeter. 43 dikali 125,52. Kalau kita kalikan nanti hasilnya adalah 6.702,5336. Tetapi nanti ini bukan kita tuliskan semua. Katanya nanti di sini ada aturannya adalah kalau nanti 4AP dikalikan dengan 5AP, maka hasilnya harus dalam bentuk AP yang paling sedikit. AP yang paling sedikit 4, berarti harus tuliskan dalam 4AP. Hasil ini hanya 4 angka penting. Oke, penggunaanlah dia. Berarti 6 7 0 2,533. Oke, 6 digenapkan ini ke depan tambah 1 jadi 4. Beginilah dia 6702,53. Angka 4 ini tarik ke depan digenapkan tambah 0 di depan ya, penggenapan. Lalu yang berikut 6,6702,5. Ini masih
5AP, harus 4AP. Berarti 6702. Ini 5 dia, penggenapan kan 5 itu ditambahkan ke kirinya nanti tambah 1 kalau di depan ini bilangan ganjil. Kalau genap dia tetaplah tertulis 6702 atau 6702 dalam satuan cm². Nanti kamu bisa lihat nanti aturan untuk penggenapan. Jadi langkah pertama nanti kamu kalikan dulu, lalu lihatlah AP-nya yang paling sedikit, harus segitulah hasilnya. Ini kan 4AP dikali 5AP, maka hasilnya ini pun harus dalam bentuk 4AP. Lalu yang berikut ke soal nomor 8 sebagai latihan kita nanti, bahwa di sana besaran vektor katanya adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau skalar dia besaran yang hanya memiliki besar atau hanya memiliki nilai. Dia tidak punya arah. Yang mempunyai arah itu namanya vektor ya. Lalu untuk nomor 9 ini, tentukan komponen dari AX dan AY. Vektor A adalah 160 meter. Sudutnya 30 derajat. Kita sudah belajar vektor, untuk mencari komponen X itu kita pakai cos. Sedangkan komponen Y kita pakai sin. Ya, nanti boleh kamu lihat catatannya kembali ya. Oke. A-nya berapa? 160. Cos daripada 30. Nanti lihat di tabel, setengah akar 3. Berarti dapatlah 80 akar 3. Maka AX-nya 80 akar 3. Untuk AY 160 kali setengah. Sin 30 kan setengah, dapatlah 80. Maka nanti kita katakanlah AX-nya 80 akar 3 dan AY-nya adalah 80. Oke, X pakai cos dan Y pakai sin. Nah, dilihat nanti tabelnya ya. Baik. Untuk nomor 10 ini, di sini juga kita diajak menggunakan bagaimana kita mempelajari tentang gerak GLB, dan juga bisa juga kita pakai vektor. Tapi langkah pertamanya adalah kita gambarkan dulu. 80 meter katanya dia ke utara. Arah utara itu ke arah atas ya, seperti ini. Lah ini 80. Lalu dia bergerak ke timur. Timur itu ke kanan. 80. Lalu dia bergerak ke selatan. Selatan itu kemari. Ya, ke bawah seperti ini kalau amati angin kan. Utara, timur, barat, dan selatan. Begitu ya. Maka kita buat seperti ini, putus-putus. Yang dia minta itu adalah besarnya perpindahan. Jadi sebenarnya awalnya dia di sini, akhirnya di sini. Maka perpindahannya itu ini. Berapa panjangnya ini? Oke, kita tadi katakan ini 20. Kalau ini 20 berarti ini kemari tinggal 60 ya. Ini panjangnya ini 80. Terbentuklah segitiga siku-siku. Mencari si miring itu sama dengan, kita misalkan saja ini adalah delta X atau perpindahannya. Maka delta X itu sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Maka kalau kita jabarkan nanti 80 itu 6.400 ya. Sedangkan 60 itu 3.600, dapatlah 10.000. Akar dari 10.000 sama dengan 100 dalam satuan meter. Jadi dia berpindah sejauh 100 meter. Ya, langkah-langkahnya jelas. Lanjut untuk nomor 11. Nah, sama juga, ini juga aplikasi vektor bergabung dengan gerak lurus. Langkah pertama adalah kita gambarkan dulu. Motornya pertama katanya bergerak ke utara. Ini dia utara. Sejauh 150 meter. Dalam waktu 6 jam. Lalu dia belok lagi ke selatan. Berarti putar balik kemari. Nah, dari atas tanah sini boleh, kita bawa sini pun boleh. Berapa jauh? 90. Berapa jam? 4 jam. Oke, yang ditanyakanlah kelajuan. Kalau bicara kelajuan, kita belajar kelajuan kemarin kita pakai adalah skalarnya. Jadi jaraknya dibagi waktu. Jarak ini kemarin 150 ditambah 90
Oke, dibagi waktunya. Waktu dari sini kemari 4, ini kemari 6, ini kemari 4. Berarti 6 tambah 4. Oke, 240 per 10 sama dengan 24 km per jam. Itulah kelajuannya. Yang diminta lagi yang kedua, kecepatan. Kalau kecepatan kita katakan kemarin itu harus kita pakai perpindahan. Jadi kalau dari sini kemari itu 150, ini kemari 90, sebenarnya dia berpindah dari ini kemari aja. Berapa jauh ini? Berarti 150 dikurang 90. Berapa 150 kurang 90? Kita dapatkanlah nanti sama dengan 60 ya. Waktu totalnya tadi berapa? 10. Berarti 6 lah dia. 6 km per jam untuk kecepatan. Untuk kelajuan dia 24 km per jam. Artinya di sana ini pakai dia ditambahkan jaraknya. Ini dia sebenarnya jauh dia berpindah. Oke. Kita lanjut yang berikut. Yang ini. Berbicara untuk soal nomor 12 ini. Kita ditawari adalah mula-mula diam, berarti P0-nya 0. Sudah. Lalu T-nya sama dengan 10. Lalu kecepatan akhirnya menjadi 60. Apa yang ditanya? Yang ditanya di sana percepatannya. Kalau kita lihat rumus GLBB, berarti rumus yang keberapa yang cocok? Rumus 1 ya. V0 tambah A dikali T. 60 P0-nya 0 tambah A yang ditanya dikali 10. Oke, berarti 60 sama dengan 0 ya. Berarti 10A. A sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang lain. Di sana ini tentang aplikasi dari GLBB, yakni gerak jatuh bebas. Oke, di sana sebuah bola gerak vertikal ke bawah ya, karena ada kecepatan awal. Ada P0 8, lalu ada T 3. Oke, karena di sana gerak vertikal berarti 10 meter per sekon kuadrat gravitasi. Yang ditanyakan yang pertama adalah kecepatan benda, berarti V sama dengan V0 tambah GT. Ya, bagaimana prosesnya ini kemarin sudah kita jelaskan ya. V0-nya berapa? 8 tambah G-nya 10 dikali T-nya 3. Berarti 8 dikali 10 kali 3. Ini 10 kali 3 kan 30. 30 tambah 8 itu 38 meter per sekon. Berarti kecepatannya di dasar sumur itu 38 meter per sekon. Lalu yang berikut ditanya yang kedua, kedalaman berarti I atau ketinggiannya. Pakai kedua kita, V0 T tambah setengah GT kuadrat. Berapa tadi kecepatan awalnya? 8. Waktunya 3 ditambah setengah dikali 10 dikali T-nya 3 kuadrat menjadi 9. Coret ini dapat 5. Berarti 8 kali 3 24. 5 dikali 9 itu 45. Dapatlah sebesar, oke hasilnya saja ya, 69 meter. Begitu dia ya. Kita lanjut ke soalan berikut. Nah ini. Oke, kalau kita lihat soal ini berarti kita berbicara tentang perpindahan. Kita belajar kemarin perpindahan 2 dimensi ya. R2 dikurang R1. R2-nya apa? 4I dikurang J kurang, buka kurung dulu ya, 5I R1-nya ya, ditambah 3J. Oke, kita keluarkan buka kurungnya. 4I dikurang J kurang 5I. Oke, ini kemarin kan jadi kurang 3J. Yang sama-sama I kita selesaikan. 4I dikurang 5I. Berarti jadi minus I. Oke. I minus J
dikurang 3J, jadi minus 4J. Yang diminta adalah besar perpindahan atau panjangnya, ya. Maka untuk mencari besar perpindahan itu akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Rx-nya di soalan ini adalah minus 1. Ry-nya adalah minus 4. Minus 1 kuadrat itu adalah 1. Minus 4 kuadrat itu adalah 16. Begitu kan? Maka kita peroleh nanti akar dari 17. Oke, kalau kamu cari pun dia sekitaran 4, sekian ya. Baik, untuk soal nomor 15 ini kalau kita gak lihat gambarnya berarti ini berbicara mengenai gerak parabola. Yang perlu kita lihat nanti apa yang ditanya. Oke, yang pertama sampai titik tertinggi. Kalau saya misalkan ini A, B, C. Berarti TAB, titik tertinggi, berarti V0 sin alfa per G. Berapa V0-nya? 6. Berapa sin alfanya? Sin dari 45, setengah akar 2 ya. Lalu berapa G-nya? 10. Coret, dapat 3, di sini 5. Berarti ini kemari kali 10, berarti 3 akar 2 per 2 kali 5, 10 sekon. Itulah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Lalu lama di udara berarti A, B, C. Saya katakan kemarin waktu untuk naik sama dengan waktu turun. Cukup kita kalikan untuk T, A, B, C itu sama dengan 2 kali TAB. Berapa TAB? Ini. Berarti 2 dikali 3 akar 2 per 10. Oke, coret dapat 5. Berarti hasilnya sama dengan 3 akar 2 per 5 sekon. Oke, itu dia ya. Untuk waktu sampai titik tertinggi dan lama di udara. Jadi kalau misalkan ini 2 sekon, ini 2 sekon juga turun. Berarti lama di udara itu jadi 4 sekon. Baik, untuk soal nomor 16 yang ditanyakan di sana jarak maksimum dan ketinggian maksimum. Baik, untuk mencari jarak maksimum berarti X maksimum itu sama dengan P0 kuadrat sin 2 alfa per G. P0 kuadrat, P0 nya itu 20 akar 2. 20 akar 2 kuadrat itu adalah 400 dikali 2. 20 nya 400, 2 nya menjadi 2. Sin 2 alfa. Sinus dari 2 dikali 45. 2 kali 45 itu kan 90. Sin 90 itu 1. Nanti bisa kamu lihat di tabel ya. Per gravitasinya 10. Tinggal coret saja ini Pak. Dapatlah 40 kali 2 ya 80 meter. Lalu bagaimana Y maksimumnya? Rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. P0 kuadrat tadi itu dapatlah 400 dikali 2 ya. Sin kuadrat apa? Sin dari 45 itu kan setengah akar 2. Kalau dikuadratkan setengah akar 2 menjadi seperempat dikali 2. Begitu ya. Ini per 2G ya. Per 2G. G-nya 10. Coret saja yang bisa kita coret. 2 kali 2 itu 4. Coret kemari. Lalu nolnya juga coret. 40 bagi 2 itu sama dengan 20 meter. Jadi yang perlu nanti kita cari X max dan Y max nya. Rumus X max adalah P0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sedangkan Y max sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Baik, itu dia untuk gerak parabolanya ya. Untuk X max dan Y max. Kita akan lanjutkan ke permasalahan berikut. Nomor 17. Oke, nomor 17 ini yang ditanyakan adalah Fs, gaya sentripetal. Dari rumus yang kita dapatkan kemarin bahwa Fs itu sama dengan M dikali As. Kan gitu. Dimana As itu sama dengan ada 2 pilihannya, V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Saya mau ke omega kuadrat menjadi, hasilnya ini menjadi M dikali omega kuadrat dikalikan R. Saya ganti As nya menjadi omega kuadrat kali R. Sudah. Lalu
Omega ini bisa diganti menjadi 2πf, begitu kan? Jadi kalau dikuadratkan ini menjadi M 2 kuadrat 4, pi kuadrat menjadi pi kuadrat F kuadrat dikali R. Oke, dari data ini tidak ada dikasih tahu frekuensi, tapi kita cari frekuensi. Frekuensi itu sama dengan N per T. Boleh kita lihat catatan itu kembali ya. Berapa jumlahnya katanya? Waktu 10 putaran. Berarti untuk 10 putaran adalah 5 sekon. Berarti N per T dapatlah 2. Berarti frekuensinya 2. Kalaulah frekuensinya 2, kita substitusilah. Masanya 500 gram. Kalau dirubah ke kilogram kan itu 0,5. 5 kali 10 pangkat minus 1. Gitu kan? 4 pi kuadrat F kuadrat. F nya tadi 2 dikuadratkan jadi 4. Sudah. R nya lah 100 cm. Kalau kita ubah ke meter menjadi dibagi 100 cm, berarti dibagi 100 menjadi tetap nilainya 1. Sudah. Dari hasil ini apa yang bisa kita katakan? Oke, inilah dia. 5 dikali 4 20. 20 dikali 4 80. 80 bagi 10 8. Berarti 8 pi kuadrat. Begitulah dia. Oke, dalam satuan Newton. Oke, sama seperti soal latihan kita di pelajaran sebelumnya ya. Kita akan lanjutkan ke dua soalan terakhir, nomor 18 dan 19. Pada soal nomor 18 ini kita diajak menganalisis kembali mengenai persamaan game BB. Tapi kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ada alfa 4. Lalu ada omega 0 sudut awal 40. Ada T 2. Yang ditanyakan sudut yang ditempuh berarti theta adalah omega 0 T setengah alfa T kuadrat. Berapa omega 0-nya? 40. Berapa T-nya? 2 ditambah setengah dikali alfa. Alfanya 4. T kuadrat. T-nya tadi 2, kalau dikuadratkan menjadi 4. Coret, dapat 2. 80. 40 kali 2. 2 dikali 4, 8. Dapatlah 88 dalam satuan radian. Baik, yang berikut untuk yang terakhir, untuk soal nomor 19. Di sana ada dua roda bersinggungan. Kalau bersinggungan kita katakan kemarin adalah nilai V-nya sama, kecepatan linearnya sama. Berarti kalau kita jabarkan V itu sama dengan R dikali omega. Berarti RA omega A sama dengan RB omega B. Dari soal ini apa yang diketahui sebenarnya? Bahwa jika kecepatan sudut roda B berarti omega B 60. Dan jari-jari roda A berarti RA itu sama dengan 1/3 RB. Menurut cerita soal ini kan, yang ditanyakan adalah omega atau kecepatan sudut roda A. Oke, RA-nya tadi 1/3 RB. Ya kan? Lalu dikalikan omega A, omega yang ditanya. RB-nya tidak dikasih tahu, tulis saja RB. Omega B-nya sudah ada 60. Ini sama-sama RB bisa kita coret. Berarti omega B, omega A sama dengan, ini kan di bawah per 3, berarti 60 dikali 3 sama dengan 180 radian per sekon. Baik, itu untuk kisi-kisi kita untuk pelajaran fisika semester 1 ini. Semoga kalian dapat memahaminya lebih mudah untuk kita aplikasikan dalam ujian kita. Dan semoga juga ujiannya mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih.